lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Kita langsung jawab nih pertanyaan dari Bunda Iin. Gimana nih ya permasalahan tentang KPR, kredit rumah Bunda? Iya. Baik, Bun. Iya. Bunda. Iya. Bunda Iin ini wanita cantik. Iya. Gak ada C-nya ya? Padahal ada C-nya. Ada anaknya nih mengambil kredit kepemilikan rumah, tapi sampai 30 tahun. 30 tahun. Ada pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Sebelum kita mengambil akad kepemilikan rumah secara kredit itu, tanyakan kepada diri sendiri, ini kita mampu apa nggak buat bayar? 30 tahun. Selama 30 tahun, Masya Allah. Sampai kata emponya tadi bilang, oh mendingan beli rumah sampai 3. Kalau cash? Kalau cash, cuma karena kagak ada duitnya. Buat cash. Tadi sih mau beli cash, Jadinya maunya beli cash, kirain Cuma, kurang dikit. Banyak. Ya. Kita perhatikan hukum jual beli secara kredit namanya bayi taksid, pada hakikatnya itu diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW pun pernah mempraktikkan dengan tujuan itu untuk saling tolong menolong. Ya, yang perlu diperhatikan nih apa sih namanya ke kredit? Contoh, Bang Melki mau ke bank konvensional. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Bank konvensional. Ya. Kita assalamualaikum, dijawab selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau pinjem duit, kata Bang Melki. Pinjem duit berapa? Buat beli rumah harganya sekian. Oke, dibayar dengan cicilan berapa tahun ya? Dengan kalau ada denda dan lain sebagainya, malah ada kelebihan atau kekurangannya bisa dikategorikan menjadi riba. Na'udzubillah. Bang Melki datang ke Bank Syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Melki. Ya, saya mau pinjem duit. Kata Bank Syariah, maaf kita nggak pinjemin duit. Saya mau beli rumah. Nah, rumahnya di mana? Berapa luas tanahnya? Berapa luas bangunannya? Berapa harganya semua? Dibeli itu sama bank, kita nyicil, ngeridit sama tuh Bank Syariah. Kredit, barang dengan uang boleh, uang dengan uang tidak boleh, karena itu riba. Menukar barang, bukan menukar barang, mengkreditkan suatu barang dengan uang itu diperbolehkan. Makanya bilang sama anaknya, kalau misalkan sekiranya bisa nabung, mending nabung dulu. Kalau bisa ngontrak, kita ngontrak dulu. Ntar udah punya duit, sanggup buat KPR dengan cicilan sekian tahun, biar nggak kelamaan kok. Orang ntar udah brojol, udah punya cucu, baru lunas. Iya. Iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Ada yang baper, silahkan. Orang dalam. Febri. Udah baper nih. Ya gimana? Bunda. Kan om aku kan punya penyakit jantung. Allahu Akbar. Nah dia ini pernah ditelepon sama pihak asuransi. Dia ditakutin nih disuruh join. Nah, Join? Iya. Nah, Join. gabung maksudnya gabung sudah. Join, biasa aja join. Dia dipisah emang join. Terus. Nah persyaratannya dia disuruh bayar setiap bulan yang nominalnya cukup besar sih bang. Nah itu termasuk. Tapi bisa diambil nggak itu? Nggak bisa, itu dia bang. Mungkin bisa digunakan kalau om aku sakit atau meninggal. Itu doang paling kan. Nah itu termasuk menjual penderitaan orang lain nggak sih bun? Orang-orang kan beda-beda tuh ya kalau nawarin asuransi. Ada yang nih ada asuransi masa depan santai. Kalau ini tipenya nakut-nakutin ya. Nakut-nakutin, Bang. Saya aja serem, saya jadi mau masuk asuransi. Dah, kata serem. Iya, takut jadinya. Baik, kita bahas ya Bang masalah Silakan. asuransi. Nih, Masya Allah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Kalau kita membahas masalah untung rugi, saya mau kasih pantun dulu. Cakep. Jawab ya Bang, jawab ya Bun ya. Iya. Jawab Bang. Iya dong pasti. Oke. Buaya buntung main di kali. Asik. Dirinya untung, orang lain yang rugi. Jangan sampai gitu. Akhirnya mencoba mencari keuntungan tapi ngerugiin orang lain. Tapi kalau kita membahas mengenai masalah asuransi, ini adalah ranah khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Perbedaan pendapat dari ulama. Ada yang memang mengharamkan asuransi. Kenapa? Karena seolah-olah mendahulukan ketentuan Allah. Ya, kalau kamu sakit,
begini, nanti kalau kamu meninggal begini gitu ya. Nah itu masuk ke dalam ranah yang haram. Sebahagian ulama mengharamkan asuransi karena mendahului dari ketentuan Allah. Tapi juga ada sebahagian ulama yang membolehkan mengenai asuransi. Kenapa? Karena dasarnya antarodin. Karena ridho sama ridho. Tahu konsekuensinya, tahu manfaatnya, kemudian tahu resikonya. Nah itu masuk ke dalam ranah yang diperbolehkan. Sebahagian ulama yaitu pembahasan tentang asuransi. Kalau yang dibahas sama Bang Febri tadi kan dia mengeluarkan harta, tapi kamu lagi sakit jantung nih. Nanti kalau misalkan kamu mati, kamu nggak punya apa-apa. Nanti nih tabungan aja gitu ya. Nah itu makanya kalau kita membahas mengenai masalah asuransi perjanjian tolong menolong harus jelas. Harus bagaimana sih keuntungannya, kapan kita dapat hartanya. Biasanya kan kalau membahas mengenai masalah asuransi itu kan jelas tuh ada klausul-klausulnya. Coba baca ya. Memang kalau mengenai masalah asuransi harus jeli dulu. Jangan sampai akhirnya kita ini nggak tahu bagaimana perjanjiannya dan orang yang mau mengajak untuk sifatnya ikut asuransi. Ini juga harus betul-betul dilihat. Jangan sampai hanya menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Karena asuransi pinjam meminjam seperti yang tadi Bunda Liza jelaskan, ini kan masuk ke dalam bantuan, tolong menolong. Nggak apa-apa, kita jangan sampai mau menolong orang lain tapi ada udang di balik bakwan. Batu. Udang di balik batu. Artinya apa? Kita pengen nolong, niat bilangnya mau nolong dia, tapi ternyata ada keuntungan besar yang kita harapkan di kemudian hari. Jangan, ya. Tapi kalau antarodin silakan aja. Ini yang harus kita ingat bahwa wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu bersama dengan seorang hamba, yang dimana hamba itu selalu menolong orang lain. Allah selalu menolong hamba apabila hamba itu selalu menolong orang lain. Jadi niatkan ketika kita mau memberikan bantuan pinjaman, kemudian mau menawarkan asuransi atau apapun itu bentuknya, niatnya kita menolong sesama supaya kelak ketika kita susah kita pun ditolong oleh Allah. Jangan niatnya nolong orang tujuannya buat kepentingan untung kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Malah suka banyak juga tuh Apa Bang, tuh, Bunda? biar cair tuh asuransi, yang tanya kagak kumat, dikumat-kumatin. Untuk supaya bisa Biar keluar cahaya. uangnya. Iya. Bun. Bunda. Boleh deh kalau begitu satu orang lagi buat baper nih. Siapa yang mau bertanya? Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mpok Tuti. Mpok Tuti. Empotut. Ada T-nya dong. Dari Majelis Taklim Persatuan Betawi Wadon Jakarta Barat. Wah, hebat. Bagus suaranya ya. Iya. Baper dong Bu. Iya. Di kantor anak saya ada program naik haji. Dapat peringkat kelima. Peringkatnya kelima. Nah, Giliran terus kelima nih. Giliran keempat temennya kecelakaan. Innalillahi. Gimana? Anak saya diajukan untuk pergi haji tahun ini. Naik karena temennya kecelakaan. Tapi anak saya merasa, masa Dimas disuruh berangkat haji, sedangkan teman Dimas kecelakaan, mah. Oh. Jadi anak saya itu merasa, nanti gimana, nanti aku merasa naik haji karena kecelakaan temen, kesusahan, dianggap kesusahan. Kita Sabar untung Bunda. padahal Saya mengerti kesedihan Bunda kok. Apa Bang? Saya Sedih banget Bunda Sedih ya. anaknya Bang. sebagai ibu saya bilang nggak apa-apa Mas naik haji karena usia mama juga nggak bisa. Kalau kamu kan masih muda gitu kan. Ya udah mah, tapi kan aku tidak di kesenangan di atas orang lain mah. Oh, Anaknya tetap menolak karena itu ya temennya, masa temennya Iya. lagi menderita, saya malah naik Berangkat haji. Iya. Terus gimana Bunda? Saya minta penjelasan Bunda. Iya Bunda, saya mengerti Bunda. Bunda sabar, Bunda tenang. Kita serahkan semuanya pada Allah ya Bunda ya. Bunda boleh duduk, tenang ya Bunda ya. Ya, Iya. Bunda maaf diinin dulu Bunda air matanya. Awas alisnya kesusut. Jadi gimana Bunda, kita langsung jawab aja deh. Iya, Baik, baik. Masya Allah Bun. Bunda. Iya. Urusan berangkat ke tanah suci bukan urusan kita yang mau, tapi Allah yang mau. Nabi Adam nggak ada emak, nggak ada bapak, ada tuh Nabi Adam karena Allah yang mau. Yang penting di sini kasusnya anak Bunda bukan yang mencelakai. Kalau katakanlah contoh Bang Melki. Nah. Bang Melki ini bisa haji setelah Bang Beben berangkat.
Gimana caranya biar Bang Beben nih kagak berangkat? Wah, ada tangga dijorogin tuh Bang Beben. Nah, nggak boleh tuh. Itu yang kagak boleh. Tapi itu kan di luar kuasa kita. Mungkin ada hikmahnya Allah mau berangkatin tuh anak bunda ke tanah suci. Apa yang perlu diperhatikan, yang dipersiapkan? Bun, belajar dari sekarang. Baca talbiyah bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Masya Allah, udah pada apal banget talbiyah mah. Gitu Bun ya, berangkat. Berangkat aja Bunda ya berarti ya. Iya, Karena memang kejadiannya itu, kematiannya atau kesedihannya bukan diciptakan dari anaknya. Dari anaknya, berangkat aja Bunda, ini udah jalannya untuk anak Bunda haji. Amin, semuanya diberangkat. Amin. Amin. Bang Melki semoga insya Allah kita bentar lagi semuanya- berangkat bareng-bareng kita. Amin. Habis ini kita balik lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum.